Pak Mumun ini pernah menghidupkan orang yang sudah meninggal. Apa betul itu, Pak? Iya betul. Nah, itu awalnya satu keluarga datang ke tempat terapi, masuk banyak orang, udah dikasih pengeras, ternyata udah meninggal gitu. Udah diumumin berarti ya? Diumumin gitu. Bapak itu ngambil air 1 gelas gitu, terawang, disaksikan sama keluarga yang diterapinya. Sesudah itu dilihat ternyata ya ini orang udah meninggal gitu. Tapi ya kalau ada izin dari Gusti Allah, insya Allah panjang umur lagi gitu. Ya langsung dalam jarak 3 menit minta air doa dikasihkan, ya udah sadar. Udah sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Ang di Kartika Hidup TV. Oke teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan-rekan akan menemui narasumber yang sangat unik dan menarik, yang mana narasumber tersebut bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal, bisa hidup kembali. Wow, sangat luar biasa. Seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai selesai biar tidak gagal paham teman-teman. Teman-teman, alhamdulillah saya sekarang sudah dekat dengan rumah narasumber tersebut ya. Yang mana yang namanya di perkampungan, rumahnya itu kebanyakan dekat sekali dengan areal perkebunan atau pertanian ya. Di depan saya ini ada perkebunan jagung, di sini ada perkebunan kacang teman-teman. Nah, jadi ini perjalanan sangat asri sekali, sangat indah sekali, dan rumah yang akan kita tuju itu berada di sebelah atas sana. Dan sebelumnya saya berjalan kaki dari arah sana teman-teman. Jadi sengaja kita skip perjalanannya, soalnya tadi perjalanan lumayan cukup jauh. Dan kita agar tidak berlama-lama, kita langsung saja menuju rumah narasumber yang mempunyai kelebihan bisa membangkitkan atau bisa menghidupkan, katanya bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal atau yang udah mati teman-teman. Nah, jadi biar tidak gagal paham, mohon teman-teman lihat video ini sampai dengan selesai, seperti apa penjelasan dari narasumber yang mungkin nanti akan beliau jelaskan kenapa beliau bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Wow, saya juga baru kali ini mendapatkan informasi bahwa ada orang yang bisa atau yang mempunyai kelebihan, keajaiban, bisa bukan menyembuhkan, yang membangkitkan atau menghidupkan orang yang sudah meninggal. Wow. Dan ini kita sudah sampai. Assalamualaikum. Pak Momon. Oh, Pak Momon. Mungkin saya sama teman-teman ingin menanyakan pengalaman Bapak tentang kelebihan Bapak itu ya, yang katanya bisa menyembuhkan atau bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Benar. Ya itu kalau kebetulannya masih ada ada takdirnya dari Gusti Allah. Oh iya. Ya mungkin untuk penjelasan lebih lengkap nanti saya nunggu teman-teman dulu ya Pak ya. Iya, iya. Oke, alhamdulillah teman-teman ya. Kita sudah bertemu sama Pak siapa tadi Pak namanya? Momon. Pak Momon ya. Dan Pak Momon ini punya pengalaman yang sangat unik, yang sangat menarik ya, untuk kita bahas nih di kesempatan kali ini. Dan pengalaman uniknya itu yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu Pak Mumun ini pernah menghidupkan orang yang sudah meninggal. Apa betul itu Pak? Iya betul. Betul. Bisa diceritakan nggak Pak, pengalamannya seperti dari awal kok bisa hidup kembali gitu orang yang sudah meninggal? Itu sangat unik sekali Pak. Ya itu awalnya satu keluarga datang ke tempat terapi. Nah, waktu terapi tersebut orang-orang keluarga itu bilang bahwa saya punya seorang saudara sekarang lagi shock, gak sanggup lagi ke rumah sakit. Jadi bisa dibilang udah siuman lah. Udah koma mungkin. Udah koma gitu. Di situ saya lagi tapi tolong telepon dulu gitu. Setelah ditelepon ternyata jawabannya udah begini keadaannya, bingung gitu bilang keluarganya. Ya sedikit mungkin waktu itu pingin jelas, soalnya mau datang ke rumahnya
ya nggak ada jawaban, nggak jelas. Ya. Akhir-akhirnya saya tuh bapak itu ngambil air 1 gelas gitu. Di ngambil air 1 gelas ya dilihat sebelum ke rumahnya di tempat terapi. Sama bapak itu dilihat Oh di Terawang berarti ya? dari media air gitu. Ya dari media air di Terawang, disaksikan sama keluarga yang di terapinya. Terus sesudah itu dilihat ternyata ya ini orang udah meninggal gitu. Tapi ya kalau ada izin dari Gusti Allah, insya Allah panjang umur lagi gitu. Akhirnya keluarga itu ya buktikan ya insya Allah kalau ada izin dari keluarga, dari Gusti Allah, insya Allah saya ke rumahnya kalau ada persetujuannya, insya Allah panjang umur lagi. Ya setelah beres terapi ya saya ke rumahnya langsung bersama keluarga itu 1 mobil ya 3 orang lah kalau nggak salah ke rumahnya. Di rumahnya masuk banyak orang, udah dikasih pengeras ternyata udah meninggal gitu. Udah diumumin berarti ya? Diumumin gitu. Oh. Ya setelah itu kan kita udah niat punya niat apakah benar apa enggak gitu kan. Pak juga nggak bisa apa-apa lah. Gitu. Ya masuk ke rumahnya ya akhirnya disentuh kakinya terus keluar. Bapak santai aja berokok soalnya banyak orang lah di luar, banyak orang. Iya. Di depan rumah, di atasnya rumah juga ada mobil desa, mobil itu warga udah banyak lah. Nah di situ sambil menunggu ketenangan, udah agak sadar sedikit. Terus sambil nunggu masih siuman belum sadar gitu. Oh maksudnya itunya udah mulai siuman? Ya bapak waktu datang juga belum sadar, masih pada mengaji yasin gitu keluarga. Mohon apa gini. Itu kan pas bapak datang itu udah dinyatakan meninggal belum? Iya. Atau misalkan itu yang udah kaku, udah dingin? Udah gak ada apa-apa katanya. Udah gak ada napas. Udah ada napas. Berarti udah ada medis juga di sana. Udah makanya dimasukin ke pengeras gitu. Udah diumumin. Diumumin gitu. Ya. Jadi semua warga itu melayat ke sana gitu. Banyak itu kan melayat. Berarti udah dinyatakan meninggal gitu ya sama warga sama Mungkin keluarga. di rumah beliau sudah banyak orang yang layak seperti gitu. itu. Ya udah gitu sambil menunggu orang yang lagi berdoa itu mengaji yasin atau sebisa mungkin warga di dalam rumah ya masuk disentuh kakinya keluar. Udah gitu bilang keluarganya ke istrinya gitu, ini kok minta persetujuan bapak ini minta air gitu, doa. Ya langsung dalam jarak 3 menit minta air doa dikasihkan, ya udah sadar. Udah sadar, belum bisa masuk bapak kalau udah dikasih air dari kamar, dari depan rumah ke kamar itu. Setelah itu udah sadar, udah bilang istighfar gitu. Ya bapak udah di luar nunggu dulu keluarga yang bersyukur menangisi semualah gitu. Bisa hidup lagi. Ya, hidup lagi, sadar kembali. Berarti yang ngasih minumnya itu keluarganya. Bapak mungkin. Bapaknya, Pak Momon. Maksudnya yang minuminnya Keluarganya diminumin apa di gimana itu? diminumin sama keluarganya, Sama keluarganya. sama istrinya. Tapi bapak man menunggu di luar gitu. Ya di luar. Cuma dikasih air Setelah doang. itu selang beberapa menit sadar gitu. Ya kurang lebih 1 menit. 1 menit langsung sadar. Langsung. Wow. Nah itu ngasih minumnya berarti mulutnya dibuka berarti Pak. Pakai sendok, Pakai sendok. ditetesin. Jarak 1 menit langsung sadar gitu ya. Oh. Ulas sendiri aja gitu. Berarti sebelumnya air itu udah dikasih doa sama bapak. Iya, Oh, masalah. udah gitu. Nah tapi itu yang dilihat sama Bapak itu kan dikasih air langsung bangun. Apakah beliau maksudnya meninggalnya karena kesambet kah atau apa? Ya, Yang itu- dilihat sama mata batin Bapak gitu. Itu bisa dibilang ya kayak selama dari Terawangan, dari tempat terapi ke situ itu dari Terawangan itu udah keluar. Ternyata udah keluar dari raganya lah gitu. Nah pas dilihat udah keluar dari keluarganya, tolong kalau memang ini udah waktunya dijemput sama yang maha kuasa ya Gusti Allah, yaitu saya sadar, tapi apabila belum waktunya tolong masukkan kembali itu. Ya itu cuma itu, soalnya kelihatannya memang dari mata batin kayak ada yang jemput ya, seperti itu. Terlihat sama bapak itu. Ada yang jemput, ya nggak tahu itu
mungkin ada kesalahan dirinya sendiri atau gimana, nggak tobat dari kelakuannya gitu. Yang jemputnya itu merupai sosok mertuanya. Oh. Yang ngejemputnya. Yang jemputnya itu Mertuanya kan, emang udah meninggal apa gimana? ya katanya udah meninggal. Hmm. Ya, jadi kan bisa dibilang yang namanya orang dijemput kalau sama orang lagi yang Sudah meninggal. belum tahu wajahnya nggak mungkin mau gitu. Pasti yang namanya setan atau apa itu bisa menyerupai segala macam lah gitu. Iya, Belum bisa rubah wajah. Nah itu tolong kembalikan sebelum saya atas izin Allah amanatnya, kalau misalnya ada amanah harus disembuhkan atau belum waktunya, kembalikanlah keraganya sebelum, apakah ini hal-hal yang tidak bisa dimaafkan. Kita pasrah kepada yang menciptakan kita. Nah, ya udah saya kembalikan. Nah pas datang ke rumah langsung hidup. masuk lagi gitu. Berarti sebelumnya Bapak sebelum berangkat ke rumah jenazah udah komunikasi sama batin mungkin. Ya cuma ya kita nggak kelihatan lah, itu nggak bisa dilihat kan, nggak bisa dites gitu, soalnya apa itu kadang-kadang namanya itu gitu. Kadang-kadang kelihatan, kadang nggak bisa apa segala macam masalah itu bisa sembuh atau itu kita pasti kepada usaha Allah. Kayak mau dijadikan tumbal ya. Saya juga kayak- kepikirnya ke kayak sana. seperti Ya Pak, seperti itu Pak, betul Pak. Kayak seperti pesugihan atau apalah gitu. Iya, betul ya. Cuma kita Berarti nggak itu belum boleh. belum waktunya ya. Oh, mungkin masuk akalnya seperti ini berarti ya. Memang belum waktunya meninggal, untung aja Bapak bisa menahan yaitu rohnya berarti ya. Menahan rohnya untuk dibawa ke alam gaib. Iya. Jadi bisa dikembalikan lagi seperti itu mungkin logikanya Pak ya. Ya Jadi pada dasarnya belum waktunya meninggal. Belum waktunya pada dasarnya. merasa belum waktunya meninggal. Terus kita kalau misal menjanjikan, ya itu kita nggak bisa, gitu. Nggak bisa apa-apa gitu. Iya kan. benar-benar. Itu Tukang satu, lantaran lah gitu ya. tukang lantaran gitu. Iya. Keduanya kita kalau misalkan bilang itu pesugihan atau si A si B, kita nggak boleh gitu. Yang penting kita sembuh gitu. Tidak bangun gitu aja. Takutnya fitnah ya Pak ya. Ya Ya Pak, setelah sadarnya itu sekitar jam berapa itu Pak? kurang lebih waktu Bapak terawang dari tempat terapi jam 1:30 Siang. siang. Jam 1 lah di sadarnya setengah 3 jam ya asar lah. Bapak ke tempat ke rumah duka tuh asar langsung sadar gitu. Berarti kurang lebih 3 jaman lah, kurang lebih 2 jam. Berarti belum dikain kapanin itu Pak belum. belum. Tapi kain kapan mah udah ada berarti. Ya nggak tahu namanya banyak warga lah Bapak juga apa. Nah kalau bisa itu dibilang channel gitu kayak keranda itu berarti udah ada di depan Udah siap rumahnya. mungkin kalau Udah siap. keranda mah ya. ya mungkin agak jauh lah gitu, agak jauh dari rumah gitu, soalnya udah ada perangkat desa gitu ya. Ya, nggak Warga kelihatan sama Bapak mah ya. Ya Bapak juga datang langsung masuk aja gitu sama keluarganya. Udah diumumin juga ya Pak ya. Ya, Setelah itu sadar lagi dan Bapak temui gitu. Sesudah sadar Bapak menemuinya ke kamar, sesudah sadar ke dalam. dalam jarak 1 jam lebih, keluarganya ada bilang, Pak mau sekarang ya, kalau sudah ada persetujuan dari keluarga boleh gitu. Ya udah setuju semuanya, udah Bapak masuk. Ya, sudah itu Bapak kasih doa, terus dari dalam dari kaki digini sampai ke kepala diambil rambutnya, udah dikeluarkan, langsung masuk semua, langsung utuh sadar gitu. Setelah 1 menit kemudian Bapak tanya langsung, di luar banyak yang lihat, Ya. Pak udah makan belum? Belum, udah 3 hari katanya. Ya udah gitu, Bu tolong ambilin bubur sedikit aja, asal masuk saya mau kasih obat nih. Ya. Ya dikasih obat peregangan napas, dikasih obat peregangan napas, langsung ke kakinya di sarafnya dilancarkan itu saraf peregangan napas, peregangan napasnya, paru-parunya gitu. Dalam jarak 3 menit minum obat dan terapi 3 menit, alhamdulillah ngomong jelas, terus keluar dahak. Terus sudah itu dalam jarak 5-10 menit dia minta duduk gitu. Dia minta duduk. Udah full sadar gitu. Ya udah full sadar. Setengah jam kemudian Bapak ditangisi sama keluarga, sama warganya, karena alhamdulillah telah bisa Bersyukur gitu menolong ya. gitu, bersyukur.
bisa menolong orang ini hidup kembali gitu ya. Ya Bapak juga bilang ya alhamdulillah Bapak juga gak bisa apa-apa ini mungkin udah takdir dari Gusti Allahnya Iya. bisa panjang umur lagi gitu. Terus ditanya satu orang keluarga ini siapa namanya si A gitu tahu ya itu benar sadar. Nah, Bapak, itu mungkin pengalaman Bapak pernah menghidupkan orang yang sudah meninggal ya, itu kasarnya ya. Benar. Dan mungkin Bapak punya kisah sebelumnya. Kenapa bisa gitu? Kenapa bisa mempunyai kelebihan seperti ini, Pak? Bisa diceritakan awalnya kayak gimana gitu? Apakah ada gurunya? Apa seperti apa? Seperti apalah, boleh diceritakan dari awal ya, Pak. Awalnya bisa menjadi orang seperti ini gitu maksudnya. Ya Sakti lah, orang sakti. awal mulanya dari cerita singkat aja lah. Ya. Dari waktu dikandung sama orang tua cerita ibu cerita bahwa saya itu pernah waktu dikandungnya 1 bulan ada gitu bareng-bareng sama orang apa ibu-ibu yang hamil lah gitu di imunisasi atau apalah gitu. ya. Ada setelah kedua bulan ya hilang gitu. Oh. Maksudnya Ya hilangnya hilang kandungannya gitu. jadi waktu kedua bulan kan tetap kontrol imunisasi bareng-bareng. Kok ini bisa hilang gitu Tiap ya? bulan kan dikontrol. Waktu bulan pertama ada ya dikontrol itu. Waktu bulan kedua hilang gitu. Baru kedua hilang gitu. Bulan kedua hilang. Nah setelah pas 3 mau 4 ada lagi Mau muncul lagi 4 bulan masuk berarti. lagi gitu. Masuk lagi sampai ya apa 5 bulan hilang. Oh, 5 bulan hilang lagi. Nah, ya 7 ada sampai lahiran gitu. Oh. Berarti 2 kali hilang ya? Ya, Di bulan ketiga sama bulan 5. ya. Wow, ganjil ya. Udah gitu nanya sama Pak Ustad. Oh, bulan kelima hilang. Berarti kempes itu perutnya. Ya, Wow. ada lagi gitu. Pas ya udah gitu orang tua itu kan nanya sama Pak Ustad, ternyata ini anak pasti ada kelebihan kalau ini nggak bisa bilang apa-apa saya cuma itu aja gitu. Artinya Kata Pak Ustad. ya. Nah, udah lahir di usia entah 6 tahun lah kurang lebih. Bapak tuh meninggal dari jam 10-an mungkin jam 11 siang lah. Nah, di situ mulai masuk ke situ gimana lah. Oh, berarti Bapak mengalami mati suri juga. Iya, mati suri. Jadi meninggal. Setelah meninggal itu perasaan orang tua semua tuh warga itu kan meninggal gitu. Ya akhirnya dimandiin juga nggak tahu lah. Tapi perasaan Bapak bukan itu. Gimana? Perasaan Bapak dibawa didampingi sama berjubah putih 10 orang dari belakang. Oh. Ini bersahaya mukanya nggak jelas. Terus masuk ke masjid sholat duhur. Perasaan Bapak itu Diajak bareng berarti ya? iya diajak bareng, cuma ini mukanya kayak cahaya gimana lah gitu, Nggak jelas kayak berarti. matahari atau gimana Iya. lah, Bersinar gitu. Ya. bersinar gitu. Nah setelah ke masjid, habis dari masjid selesai sholat duhur, masuk ke warga, ke perkampungan gitu. Perkampungan di situ ditemukannya orang yang pada sakit semua, kayak stroke, lumpuh, terus ya macam-macam lah, yang ada kelenjar, ada yang gonok gimana lah gitu. Macam banyak. Jadi orang yang berjubah bercahaya itu bilang ini orang mau sembuh, ingin sembuh semuanya, tolong Pak bersalaman gitu. Iya. Ya akhirnya bersalaman semuanya, ya mungkin dalam jarak kurang lebih 2 jam atau 3 jam, pokoknya banyak, tahu 200 atau berapa lah Orang. bersalaman terus. Sebelum itu ya tolong baca bismillah atau apalah. Sudah itu bersalaman, Bapak pengen sembuh, niatkan aja pengen sembuh gitu, lepas gitu. Iya. Ya saya mohon saya pengen sembuh. Bersalaman langsung, yang tidak bisa berdiri berdiri gitu. Yang tidak bisa berjalan gitu. Yang tidak bisa melihat juga melihat. Jadi kayak trahum, kayak katarak apalah gitu. Yang ini yang nggak ada apa gondok atau kelenjar itu langsung. Oh, berarti kempes. segala macam Ya, penyakit segala ada di sana gitu. Ada di sana gitu. Setelah selesai dari situ, pindah kembali ke kampung yang lain. Iya. Kampung yang lain di situ melihat menyeramkan, ada yang
apa kayak matanya besar gitu, ini bertaring gitu ya. Pokoknya ada yang bertarung segala macam lah gitu, menyeramkan. Terus lebih dari sudah melewati orang yang menyeramkan itu, penglihatan bapak itu ya ketemu sama manusia, umat semua itu di situ, orang yang berkepala domba, ada yang berkepala domba, ada yang berkepala kuda, ada yang berkepala segala macam makhluk lah, yang berkepalanya beda. Ada yang badannya manusia, ada yang badannya hewan gitu. Tapi kepalanya manusia. Kepala manusia, ada yang Waduh. kepalanya Kewalik gitu ya. hewan, badannya manusia gitu. Nah itu kalau kayak gitu maksudnya gimana nih? Ya di situ ya Pak juga kaget kok jadi begini gitu. Tahu. Ya belum sempat Bapak apa kaget karena takut atau gimana ya, masih kecil gitu. Iya. Ya yang berjubah itu bilang ini orang-orang apakah korban pesugihan, apa korban gimana nggak tahu lah gitu. Oh mungkin tadinya mereka melakukan pesugihan Ya, mungkin. ya itu cerita dari Kamarannya. dari orang itu. Ya langsung Bapak maunya ini disempurnakan, tolong Pak sempurnakan. Gitu. Ya akhirnya berjabat tangan kembali sambil baca Bismillah, Allah mah segalanya gitu. Ya udah bersalaman langsung semuanya berubah. Itu juga banyak. Jadi Jadi manusia sempurna gitu. Ya bisa sempurna. Cuma ada yang nggak tahu kemana gitu. pergi. Ya ada semuanya, ada yang bersujud lah. Terus berubah ganti pakaian masuk masjid beramai-ramai sama kita gitu. Udah semuanya sempurna, masuk ke masjid, kita bareng-bareng sholat di situ sama yang berjubah, didampingi 10 orang gitu, berjubah putih kayak seperti nggak tahu itu malaikat, nggak tahu rasul ya, Bapak nggak tahu itu masih kecil. Terus sudah itu kamu sekarang udah selesai tugasnya, silahkan kamu pulang kembali. Ya pulang di situ. Maksudnya kalau orang lain kan keluar dari situ ke depan gitu. Kalau Bapak keluar itu ke belakang mimbar, ada pintu yang biasa imam keluar gitu ya, ke situ. Ya di situ mungkin Bapak masuk ke sini keraga yang dibilang orang tua mati. Setelah itu langsung sadar Bapak? Nggak sadar, dia bilang emak gitu, Pak gitu. Coba pas Bapak kaget udah ada kain kapas gitu. Oh, udah dikapasin. Kain kapan gitu. Kapan udah dikapanin? Pas jam 3:30 subuh. Nah udah gitu, terus jam 3:30 subuh kan orang tua itu mendekati, langsung dibuka kain kapannya, ternyata masih hidup. Alhamdulillah bersyukur ditangisi segala Terdengar suara Bapak sama, sama ibu, keluarga, sama ibu ya? sama ayah sudah datang yang Oh berarti itu latar belakang dari atau kisah dari Bapak ya? Bahwa Bapak itu punya kelebihan, berarti itu kisah sebelumnya berarti punya cerita seperti itu kan? iya. Berarti pernah meninggal. Iya, pernah Atau meninggal pernah juga. mati suri ya? Berarti 12 jam ya, Pak? Iya. Lebih. Jam. Oh, lebih kan jam 2 ya. Jadi yang sudah kita konten ya, rata-rata orang yang sudah Mati suri. pernah mati suri punya kelebihan ya, rata-rata itu ya. Dan bukan hanya yang sudah kita konten, dari cerita orang-orang juga begitu kan ya. Pak, ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Ya tambahannya sekarang Bapak udah tua gitu. Dari bayang-bayang pertama orang tua mungkin bilang apa dikandung terus lahir mati suri, terus penglihatan Bapak itu sekarang terbukti Bapak mengobati penyakit seperti itu, tapi Bapak tidak bisa menjanjikan penyembuhan. Nah ini dari pengalaman Bapak ya, mungkin Bapak punya pesan baik nih untuk kita dan juga para penonton. Boleh Bapak berpesan untuk para penonton ya? Ya mungkin Seperti apa pesannya gitu? pesan bagi Bapak, mungkin bukan Bapak pingin menenarkan kebisaan Bapak juga gak bisa apa-apa lah gitu. Bagi orang yang sakit gitu, yang datang ke rumah Bapak yang begini keadaan seadanya lah gitu, mudah-mudahan punya niat total ingin sembuh gitu, dari penyakitnya. Ikhtiar, kita ikhtiarin, kita syariatin, pasrah kepada Allah, silahkan.
mau jam berapa, mau siang mau malam Bapak siap membantu. Mudah-mudahan dengan kedatangannya ke rumah Bapak, datang ke rumah Bapak itu sakit pulang jadi sembuh gitu. Amin. 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 Berarti di sini Bapak menerima ya apabila ada yang ingin berobat, ada keluhan sakit atau apa, mungkin Bapak bisa menerima ya. Bisa menerima. Dan itu juga bisa sembuh gitu. Proses pengobatannya berarti melalui totok saraf, Pijit atau apa? atau Refleksi. Refleksi. pijit, saraf. pijit refleksi Nah, jadi sambil dicontohin aja dulu ya. Dari ini. Mm-mm. Kayak ini kan Bapak di situ gitu. Iya. Nggak pakai alat, pakai ini aja. Nah, kalau ini gerakan stroke gitu kan. Nggak bisa gerak. Disentuh ini 1 menit langsung ini. Gitu. Oh, cuman di gitu doang. Iya, gitu. Ditotok berarti ya? Yang ini sama ini. berarti totok saraf berarti apa ya? Sama jari doang gitu, Pak. Terus hari ini satu, kalau ini nggak bisa. Itu totokan tersebut bukan totokan sembarangan. Bukan Kayak bukan rasanya sembarangan, katanya iya, kayak memang. seperti palu. Jadi petir ya berarti Pak ya? Kalau dilihat sama kita kan kayak gimana gitu ya. Berarti jari petir ya Pak ya? Ya nggak tahu itu, cuma semuanya kadang-kadang dari kakak, orang tua saya, ibu juga sama kayak seperti itu. Berarti satu keluarga bisa semua. Mengobati Ya, bisa. turunan berarti ya. Jadi ya mungkin ada, cuma Nah Pak, kalau boleh disebutkan alamatnya ini di mana? Mungkin kan Sekalian promosi. alamatnya kan Boleh nggak itu kalau di mana disebutin alamatnya? alamat? ya boleh gitu. Cuma Bapak mohon maaf nggak bisa pegang HP, soalnya ada di anak Bapak di sini gitu pegang HP. Apa disebutkan alamatnya? Udah Sama. ada dari kamera itu kan ya tahu. Nah, nggak apa-apa ya. Maksudnya minta maaf, mohon maaf karena tidak bisa megang HP itu. Waktu Bapak itu kalau lagi terapi nanti ada telepon kan terganggu gitu kan. Oh, makanya HP ya. Bapak tidak menggunakan HP. Ya, dan anak saya ada gitu. Iya. Jadi Bapak di sini alamatnya Desa Sukajadi, Kampung Sukanyiru, RT 3, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Desa apa tadi Pak? Lengkap ya. Desa Sukajadi, Ya, Kecamatan Wado, Kabupaten Wado. Sumedang, Kampung Sukanyiru. Kampung Sukanyiru. Dengan Bapak Momon. Pamomon RT 3. RT 3. barangkali ada nomor teleponnya Enggak di anaknya Ada katanya. Ada anaknya. di anaknya tapi bapaknya nggak ingat Yang, berarti. yang biasa ditelepon itu. Oh, itu nggak ingat namanya. bapaknya. Tapi mungkin orang-orang di sekitar sini Udah pada nanyain Pak Momon pasti tahu ya. Ya kalau untuk sekarang terus terang aja, sebenarnya di sini nggak tahu. Oh nggak tahu. Soalnya Bapak tugasnya di Pagar Ageng selama 14 tahun. Wow, di Tasik. Ini berarti. baru 8 bulan. Oh di sini baru 8 bulan. Ya, kalau masalah kalau Kabupaten Tasik itu dari mulai dokternya, apoteknya Ada. udah siap-siap praktek. Jadi Bapak terapi Gitu. langsung kalau masalah bidan atau apa dokter kan diperiksa pakai tensi. Kalau Bapak terapi dulu. Sesudah terapi ketahuan. Ini penyakit sekian, obatnya harus sekian gitu. Jadi langsung ada di belakang Bapak itu nomor dokter yang siap Iya. Oh berarti di Oh. Tasik ya, di Tasik. di Pagar Ageng. Pagar Tasik Ageng. Utara. Nah kalau Bapak lahirnya di sini kan? Iya lahir dari sini. Ya, Istri orang berarti sana. kalau orang-orang nunjukin video ini nih yang mau berobat ya, video kita mungkin orang-orang pada kenal kan? Iya. Nunjukin wajah gitu. Iya, ya terkenal sampai ya dari kalau masalah pengobatan ini sebelum Bapak ini tuh di video di YouTube ini ya udah di Kuningan, Majalengka, Telaga, Bandung, Banyak yang kesini gitu ya. Pangandaran, Banjar udah masuk Bapak di sana. Pas aja udah sembuh. Di Alhamdulillah. Bapak juga takut lah di gini-gini, tapi gitu gak tahu apakah masih panjang umurnya atau gimana, gak tahu Bapak, gak tahu. Ya itu kan Namanya udah lama. rahasia Allah itu mah ya. Terus Yang penting Bapak- kita berikhtiar berusaha. Bapak ada sedikit gitu. Ya. Ada sedikit mohon maaf kepada sosok orang tua Bapak gitu. Ya khususnya kepada Bapak yang terhormat gitu. Pak Asobirin yang sudah pensiun menjadi ajudan Bapak Presiden SBY yang dari Indihang. Alhamdulillah saya masih panjang umur. Apabila ada warga yang ingin kesini saya tunggu. Yang sakitnya gimana? Pensiun. Mudah-mudahan bisa melihat Mungkin video ini dia ya. masih ada di rumahnya gitu, masih panjang umur, mudah-mudahan bisa ketemu dengan saya yang bernama Pak Momon yang dulu ke rumahnya gitu, sebagai sahabat saya gitu. Masya Allah. Bapak siapa tadi? Pak Asobirin yang dulunya jadi ajudan SBY. Ajudan Presiden. Ajudan SBY. Terus kepada Pak Hasim yang masih
duduk di daerah Sumedang situ Raja. Dia dulunya sebagai ajudan Bapak Soekarno. Alhamdulillah saya masih panjang umur dan saya mohon maaf bukannya tidak bisa menghormati kepada ajudan Bapak Soekarno itu yang masih hidup sekarang. Saya mohon maaf tidak bisa memberikan apa-apa. Saya mohon doa restunya. Semoga warga masyarakat Indonesia ini bisa sembuh dengan atas izin Allah yang telah diamanahkan kepada saya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan Allah memberikan ijabah ya. ijabah gitu. Doa. Ya Ini mungkin itu aja. Pak, alhamdulillah ini sangat bermanfaat sekali informasinya ya. Ya mungkin dari awal kita tahunya Bapak bisa menghidupkan begitu aja, ternyata emang awal ceritanya seperti itu, dan itu mungkin juga orang belum waktunya meninggal ya. Nah mudah-mudahan dari cerita Bapak ini kita bisa mengambil pembelajaran hikmahnya, dan mudah-mudahan juga kita sebagai konten kreator menjadi jembatan wasilah bagi orang-orang yang ingin berobat dan ada jodoh juga, dan tentunya yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Iya. Ya mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan tetap berpegang teguh untuk bisa membantu orang-orang yang lagi kesusahan ya Pak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan dari Pak Momon. Ternyata bukan menghidupkan ya, jadi lebih jelasnya, jadi orang ada yang mau menjelang meninggal tapi belum waktunya, dan ada kemungkinan hal-hal lain, apakah itu koma atau apalah, dan pada akhirnya Allah mengizinkan orang yang Bapak Momon sembuhkan bisa hidup kembali. Ambil sisi positifnya, ambil hikmahnya dari tayangan video ini. Buang buruknya jauh-jauh, ambil baiknya. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video-video Kartika Hidayat TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.